Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah wa lillahi kembali kita lanjutkan kajian kita masih dalam arkanus salat. Kemarin kita akan membahas 3 rukun. Pertama berdiri bagi yang mampu, yang kedua takbiratul ihram, dan yang ketiga adalah pembacaan Fatihah. Kemudian yang keempat adalah ruku. Seperti sabda Nabi SAW, "Tsumma rka'", kemudian rukuklah. Dalam hadis Muslim salat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu." Orang-orang beriman rukuk dan sujudlah. Tsummarka hatta tatma'inna rak'ah. Rukuklah sampai kamu tumanina. Rukuk 5 dan 6. Bangkit dan iktidal dari rukuk dalam keadaan berdiri. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Warka' hatta tatma'inna raki'an, tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian rukuk sampai tumanina dan bangkitlah sampai kamu iktidal. Iktidal itu seimbang. Maksudnya kata para kembalinya setiap anggota tubuh, setiap ruas itu ke tempatnya. Nah, sebagian para ulama mendefinisikan iktidal itu dengan makna bahwasanya kembali sebagaimana posisi dia sebelum rukuk. Nah, karena keumuman hadis tersebut, akhirnya ada yang memahami bahwasanya iktidal itu yang benarnya adalah bersedekap. Setelah bangkit dari rukuk kembali bersedekap. Kenapa? Karena makna iktidal itu adalah kembali ke posisi yang sama seperti sebelum rukuk. Sebelum rukuk dia ngapain? Bersedekap. Jadi ketika dia bangkit dari rukuk, maka hendaknya dia juga bersedekap. Alhamdulillah, semua hadis-hadis yang berkenaan tentang bersedekap ketika bangkit dari ruku, hadis-hadis yang sifatnya umum dan sisi pendalilannya adalah mafhum. Mafhum maksudnya apa? Dipahami dari hadis itu. Bukan secara tegas dan sharih bahwasanya bersedekap di kala tidak ada. Cuma dipahami. Karena itu andai kata istilahnya yang benar adalah bersedekap setelah bangkit dari ruku, maka harusnya kita dapati dalilnya banyak. Karena ini adalah hal yang menjadi umum di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya? Tapi tidak didapati. Nah, sama seperti kasus tentang masalah kunut subuh. Para ulama berselisih tentang penetapannya karena ada hadisnya. Cuma yang sampai sekarang, anak pribadi belum ketemu. Kalau belum ketemu, tolong kasih tahu. Sampai sekarang lafaz hadis yang sharih Nabi mengajarkan bacaan doa kunut subuh tidak ada. Yang didapati hanya doa kunut pada saat witir. Nah, terlepas dengan khilaf di kalangan para ulama berdasarkan hal tersebut, ya secara pribadi imam beliau itu tidak kunut. Tapi kalau sholat di belakang imam yang kunut, ya kita kunut. Kenapa? Inna ju'ilal imam yutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Masa ya imamnya berdoa untuk kebaikan kita terus kita diam aja? Giliran kebahagiaan baiknya diam-diam baik kan gitu. Giliran kebahagiaan enaknya diam-diam baik. Jadi imamnya ikut serta lah gitu. Kayak ibaratnya warga suruh kerja bakti nggak mau, giliran bagi-bagi sumbangan sembako nol ya. Nah, ini salah satu pendalilan yang bahwasanya yang benarnya adalah tidak mengatakan, walaupun Imam Ahmad ketika beliau ditanya, kata beliau boleh dia mau bersedekap kembali atau mengirsalakan tangannya. Dan dalam kesempatan lain beliau mengatakan, arju alla yakuna bihi haraj. Saya harap dalam pembahasan ini tidak ada kesempitan. Artinya orang itu boleh memilih, boleh kembali bersedekap, boleh membiarkan tangannya, maksudnya irsal. Baik, selanjutnya bangkit dari ruku, kemudian iktidal. Kemudian yang ketujuh adalah sujud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasjud. Dan sebagaimana hadis Muslim sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah sampai kamu
tumanina dalam sujud. Kemudian di sujud setiap rakaat dikerjakan 2 kali di atas 7 anggota tubuh. Kata Abdullah bin Abbas, umirna an nas ini lafadznya umirtu an asjuda. Namun yang dalam sebagian riwayat itu umirna an nasjuda. Kami diperintahkan untuk sujud ala sab'ati a'dham, di atas 7 anggota sujud. Pertama alal jabha wa asyara bi yadihi ila anfihi, di atas dahi seraya berisyarat di hidung. Jadi maksudnya gini. Jadi sujudlah di atas 7 anggota sujud. Pertama di atas dahi. Di atas dahi. Beliau ucapannya dahi, tapi tangannya menunjuk ke hidung. Itu maksudnya salah satu mana. Sehingga kata para ulama, hitungannya bagian kepala adalah dahi atau hidung. Dan sebagian mengatakan kalau tidak bisa keduanya maka cukup salah satunya. Diketahui bahwasanya sebagian orang-orang itu ketinggian hidungnya berbeda-beda. Ala kulli hal semuanya mancung. Ada yang ke depan, ada yang ke dalam. Ya, dan dilihat juga kondisinya, ada sebagian itu orang-orang yang memiliki sifat alergi terhadap batu, ketemu karpet sensitif, maka tidak mengapa dia hanya sujud di bagian dahinya, nggak perlu menyentuhkan hidungnya. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, wal yadain, 2 telapak tangan, warbatain, 2 lutut, dan atrafil qadamain, 2 ujung kaki. 8 dan 9 bangkit dari sujud dan duduk di antara 2 sujud. Nabi SAW bersabda, "Sumarfa hatta tatma'inna jalisan." Kemudian bangkitlah sampai kamu tumaknina dalam dudukmu. Kemudian 10, tumaknina di semua rukun. Semua rukun. Sebenarnya hadis yang telah kita singgung, musii'us salatuhu, orang yang datang menemui Nabi SAW dan disuruh ulang salatnya sebanyak 3 kali. Dan selalu Nabi SAW ingatkan adalah hatta tatma'inna jalisan, hatta tatma'inna rafi'an, hatta tatma'inna raki'an. Semuanya ada kalimat tumaknina. Karena itulah yang namanya salat tanpa tumaknina tidak sah. Dan kalau mensikapi kebanyakan masyarakat sebagian daerah itu amaliyahnya, khususnya salat tarawih, subhanallah. Hingga kalau pensiun entah Qur'an berapa sudah, saking cepatnya. Yang paling terdengar cuma walat dolin, amin. Itu aja yang jelas, yang lainnya nggak ada yang jelas. Itu aja yang jelas. Ya Allah musta'an. Nah, lalu bagaimana kalau kita ketemu imam yang salatnya seperti itu? Jawabannya tidak ada manfaatnya. Kalau mau dapat, masuklah sebagai masbuk. Masuk tentang masuk pas dia tahiyat terakhir atau dia sujud terakhir, itu insya Allah. Walaupun itu masih aman istilahnya, karena pada intinya antum akan selesaikan salatnya antum sendiri. Tapi kalau mau sudah sejak awal ikut salatnya dia, itu kata ya. Bahkan ada kejadian seorang syekh masyhur di Madinah, Syekh Muhammad bin Hadi. Nah, di antara imam-imam Masjid Nabawi itu ada seorang imam yang senior. Beliau kalau mimpin tarawih itu cepat sekali. Nah, sebagian tahu cerita saya. Waktu syekh itu mimpin imam, Syekh Muhammad bin Hadi keluar dari salat terlalu cepat. Ini tidak ada tumakninah menurut versi beliau. Ya, Allah Allah. Cuman yang sebagian para ulama itu dilemanya adalah mengukur tumakninah itu seperti apa. Kan gitu. Ada yang karena yang namanya bacaan sholat itu yang menjadi rukun syarat itu kewajiban hanya 1 kali, kan gitu. Lebih dari sekali itu adalah sunnah. Seperti misalnya subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la. Itu cukup 1 kali. Nah, ada orang yang bacaannya kadang terlalu cepat. Subhanallah, ada yang bacanya terlalu cepat. Nah, untuk mengukur tumakninahnya itu seperti apa? Maka jawabannya
ukur kebanyakan orang. Artinya ketika orang menganggap itu sudah tenang, dan dia bisa bernafas. Minimalnya 1 tarikan nafas. Ruku keluar 1 hembusan dan ditarik lagi. Nah kalau nggak sempat bernafas, takutnya dia balapan sebenarnya. Ini tentang masalah doanya. Kemudian selanjutnya tasyahud akhir. Tasyahud akhir berdasarkan ucapan Abdullah bin Mas'ud, kunna naqulu qabla an yufrad 'alaina tasyahud. Kami dulu mengucapkan sebelum diwajibkan bagi kami tasyahud. Maksudnya sebelum perkara tersebut menjadi wajib. Berarti setelahnya dijadikan wajib. Namun para ulama memahami bahwa yang kata fard itu lebih dari sekedar wajib. Di masa lalu itu kalimat fard digunakan untuk sesuatu yang kedudukannya lebih dari wajib. Karena itu yang masyhur di kalangan mazhab Hambali di masa lalu, ulama-ulama mutaqaddimunnya, mereka ketika mengatakan fard itu lebih tinggi daripada wajib. Lebih tinggi daripada wajib. Di belakangan yang masyhur penggunaannya fard dan wajib itu dianggap sama. Nah, Assalamu ala Allahi min ibadihi. Faqala Nabi SAW, la taqulu assalamu ala Allah walakin qulu at-tahiyat. Mereka mengucapkan keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya. Maka Nabi SAW menegur, jangan ucapkan assalamu ala Allah walakin qulu at-tahiyatu lillah. Jangan ucapkan assalamu ala Allah, akan tetapi ucapkanlah at-tahiyatu lillahi dan seterusnya sebagaimana yang ma'ruf. Kemudian 12, itu di antara tasyahud akhir. Karena Nabi SAW selalu mengerjakan. Beliau SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Baik. Kenapa Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli"? Jadi secara spesifik, Nabi SAW itu tidak pernah mengajarkan sahabatnya duduk cara sholat dulu gini, praktik duduk di depan tangannya mengangkat seperti ini. Ruku itu posisi badannya seperti ini. Enggak. Yang ada adalah Nabi SAW perintahkan mereka perhatikan sholat saya. Sampai diriwayatkan Nabi SAW pernah sholat naik turun mimbar. Ya, mimbar Nabi 3 tahun. Ya, ketika lagi berdiri beliau naik. Ketika ingin sujud beliau turun ke bawah. Nah, setelah itu para sahabat bertanya, Rasulullah, kok engkau naik turun mimbar? Kata Nabi SAW, "Dzalika lita'tammu bihi wa lita'lamu sholati." Yang demikian itu agar kalian perhatikan saya dan kalian tahu bagaimana cara saya sholat. Ini semakna dengan sabda Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Kemudian yang ketiga, salam berdasarkan sabda Rasulullah, wa tahiyyat taslim. Salam. Nah, pertanyaan, ada masailnya Imam Ahmad. Bagaimana orangnya sementara tahiyat tiba-tiba lupa salam? Mungkin ya lagi tahiyat tiba-tiba dengar teriakan kebakaran, panik ya, berdiri langsung keluar, belum sempat salam. Bagaimana hukum salatnya? Nah, kalau Imam Ahmad menyebutkan dalam masail beliau, kalau dia bergerak dan belum sempat berbicara, maka dia tinggal duduk salam. Tetapi kalau dia bergerak dan kemudian berbicara, kebakaran, di mana belum sempat salam, maka sholatnya batal. Dia harus mengulang. Baik. Yang keempat, tentang masalah salam banyak kaifiahnya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi, atau Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, atau Assalamualaikum. Ada beberapa kaifiah dan semuanya boleh. Yang ke-14, tertib dalam melakukan rukun-rukun. Ya, sebagaimana Nabi SAW berkatakan tertib, dan beliau mengajarkan para sahabat yang bertanya tentang sholat juga tentang tertib. Jadi tidak boleh sujud dulu kemudian rukun. Bab kelima, wajib sholat. Terkait dengan masalah rukun dan wajib, rukun ditinggalkan itu membatalkan sholat.
wajib ditinggalkan, hanya diganti dengan sujud sahwi. Demikian pula rukun walaupun dia membatalkan sholat, tapi dia tetap diganti dengan sujud sahwi. Kemudian selanjutnya, rukun kalau ditinggalkan maka yang berkurang rakaatnya. Sudah paham? Jadi dalam satu rakaat misalnya dia lupa ruku, maka yang diganti cuma yang ketinggalan ruku. Dengan catatan dia masih salah. Apa yang maksudnya? Dia misalnya rukuk sholat, begitu sholat, kemudian karangan itu Allah Akbar, tiba-tiba sujud. Nah, setelah sujud dia bangkit, rakaat kedua teringat, ya saya belum rukuk tadi, berarti dia kekurangan satu rakaat. Nah, kalau dia belum salah, dia tinggal melanjutkan tambah lagi satu rakaat. Tetapi kalau dia sudah salam dan ketika salam dia tersadar tadi saya lupa rukuk, maka dia menambah satu rakaat dan sujud sahwi sebelum salam karena kurang. Baik. Selanjutnya wajib sholat ada 8 yang kata penulis menyusun batal bila ditinggalkan secara sengaja. Wajib ini menjadi gugur disebabkan lupa atau tidak tahu, tetapi wajib menggantikannya dengan sujud sahwi karena lupa. Maka beda antara wajib sholat dan rukun sholat adalah siapa yang lupa satu rukun maka sholatnya tidak sah kecuali dengan melakukannya. Artinya dia mendatangi kembali rukun tersebut sebagaimana kita jelaskan. Adapun yang lupa wajib sholat maka cukup sujud sahwi. Yang pertama, takbir selain takbiratul ihram, ya termasuk takbir intiqal. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Mas'ud, "Ra'aitu Nabi SAW yukabbiru fi kulli raf'in wa hafdhin wa qiyamin wa qudih." Saya melihat Nabi SAW bertakbir pada setiap kali berdiri, setiap kali turun, dan setiap kali bangkit berdiri, dan setiap kali duduk. Dan juga keumuman sabda Nabi SAW, "Sallallahu alaihi wasallam." Tapi jelas ya, sama takbir. Yang jadi masalah takbir sholat jamaah ketika membaca ayat tilawah, sujud tilawah, bacaan sujud tilawah. Karena para ulama itu berselisih dalam masalah takbir tersebut. Alasannya, asal perselisihannya, Nabi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kewajiban sholat itu jumlah takbirnya sudah jelas. Ya, dan letak takbirnya sudah jelas. Ketika bangkit, ketika ruku, ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika sujud, dan seterusnya. Jumlah takbirnya telah jelas. Nah, sementara ayat tilawah ini pasti ada tambahan takbir. Ketika ada tambahan takbir itu butuh tambahan dalil. Karena yang namanya sholat itu ibadah tauqifiyah. Ya sudah paten, nggak boleh dirubah-rubah. Aturannya adalah jelas. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang membaca ayat tilawah di tengah sholatnya dan dia ingin sujud? Ya, perselisihan. Namun yang dikuatkan oleh para ulama karena melihat kondisi makmumnya adalah dia bertakbir untuk ruku kalau dia imam. Dia bertakbir untuk ruku agar jamaahnya itu paham ada gerakan. Dan juga sebagiannya lagi memberikan tambih bahwasanya dan ketika dia takbir untuk sujud itu maksudnya untuk sujud, takbir yang untuk sujud dipanjangkan, Allahu Akbar, sehingga orang pahami ini panjang, kemungkinan adalah sujud. Dibedakan dengan takbir ketika dia ruku. Ini semua dibangun di atas ijtihad, tapi ijtihadnya dibangun karena maslahat. Karena andai kata dia tidak mengerjakan takbirnya, kebayang yang terjadi dengan jamaahnya. Dia tiba-tiba sujud untuk sujud tilawah, takbir untuk sujud tilawah. Terus yang lain tidak paham. Atau misalnya karena menganggap takbir itu tambahan, saya mencukupkan dia. Begitu sampai pada bacaan ayat terakhir dari sujud tilawah, tiba-tiba dia sujud, enggak ada apa-apa ke makmumnya. Apa yang terjadi? Teriak orang di belakang, subhanallah, gitu. Tiba-tiba, jangankan itu, dia takbir pun ketika jamaahnya tidak paham, pasti jamaahnya akan tetap subhanallah. Kok tiba-tiba langsung sujud, kan mestinya ruku.
Ini terjadi. Jangankan masalah sujud tilawah yang umum saja. Oh ya, yang umum. Nah, masalah sujud tilawah, dan ini banyak didapati di Mekah dan pengalaman di Mekah. Karena banyak jamaah itu tidak paham. Walaupun imamnya akan umumkan hari ini adalah hari Jumat, kita akan membaca surah Sajdah, sunnah membaca surah Sajdah, dan kita akan sujud tilawah. Diumumkan, cuma ya qadarullah yang hadir kebanyakannya bukan orang Arab. Walaupun ada orang Arab, sebagian orang Arab saya dapati orang Mesir malah. Orang Mesir. Waktu itu kalau masuk orang Mesir. Nah, giliran imamnya sujud tilawah Allahu Akbar, semuanya sebagiannya itu ruku. Bisa mungkin dibilang sekitar 30% ruku tidak sujud. Nah, dapat cerita dari sebagian jamaah, ini kan kayaknya sholatnya 3 rakaat. Padahal gara-gara masalah takbir pada sujud tilawah. Yang terjadi selanjutnya, karena dia dapat imam sujud, jamaahnya inisiatif apa? Dia ruku, bangkit, terus kejar sujud. Terus dia kejar sujud. Nah, ketika imamnya bangkit, dia juga bangkit. Jadilah dia 3 rakaat. Nah, ini pentingnya. Dan juga kalau misalnya kita mau menerapkan sunnah seperti itu, hendaknya dikasih pemahaman kepada jamaah. Mungkin kita akan baca ayat Sajdah, di mana padanya ada sujud tilawah, maka ketika nanti saya takbirnya agak sedikit panjang, berarti kita sujud. Itu harus diberikan pemahaman. Karena kalau tidak, ya dia karena maslahat menegakkan sunnah menurut dia, tetapi dia mengorbankan sholat-sholat orang yang di belakangnya. Nah, ini pentingnya memberikan tambih kepada makmum. Kemudian yang kedua, ucapan sami Allahu liman hamidah bagi imam dan munfarid kalau dia sholat sendirian. Disebutkan Nabi SAW bersabda, Abdullah bin Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bercerita bahasanya Nabi SAW bersabda, Nabi SAW yukabbiru hina yaqumu ila shalah. Nabi SAW bertakbir ketika berdiri untuk salat, kemudian bertakbir hina yarka', kemudian takbir ketika ruku, summa yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa' salbahu min ar-rak'ah. Dan beliau berkata sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku'nya. Summa yaqulu waqa'a rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Baik. Ini ucapan. Jadi bagi imam dan munfarid semuanya membaca sami Allahu liman hamidah. Dan bagi makmum hanya membaca Rabbana walakal hamd. Kemudian bagi imam dan munfarid keduanya juga membaca Rabbana walakal hamd. Dan bacaan Rabbana walakal hamd ini datang dalam 4 lafaz. Pertama Rabbana walakal hamd. Jadi Rabbana lakal hamd. Jadi pertama itu tidak pakai huruf waw. Rabbana lakal hamdu, kemudian tambahan Allahumma rabbana lakal hamdu. Yang ketiga pakai waw, Rabbana walakal hamdu dan Allahumma rabbana walakal hamdu. Semuanya boleh. Nah, ini selanjutnya ucapan Rabbana walakal hamdu. Ini bagi makmum. Dan bagi imam ya boleh digabungkan keduanya. Karena seperti Nabi SAW disebutkan beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah dan beliau berkata Rabbana walakal hamd. Yang keempat ucapan Subhana Rabbiyal A'la. Maksudnya bacaan baru ruku. Yang lebih dari sekali. Ya, lebih dari sekali. Kemudian ucapan doa sujud ya lebih dari sekali. Ini salah satu bentuk bacaan. Walaupun bacaan doa yang lain ada dan boleh kita baca. Kemudian yang keenam, Rabbighfirli. Di antara dua sujud Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ini Rabbighfirli, Rabbighfirli. Jadi ada riwayat yang lain. Allahumma ighfirli warhamni warfa'ni wajbudi dan seterusnya. Dan ada Rabbighfirli, Rabbighfirli. Dan dari sisi kesahihan hadisnya, para ulama menyebutkan yang paling sahih di antara seluruh bacaan-bacaan duduk di antara dua sujud
adalah sekedar Rabbi firli, Rabbi firli. Ya, berbeda dengan yang biasa kita pelajari. Kemudian yang ketujuh, tasyahud awal. Pertama bagi selain makmum yang imamnya bangkit karena lupa. Ya. Karena dalam kondisi ini dia tidak wajib tasyahud karena kewajiban mengikuti imam. Jadi tasyahud pertama itu wajib untuk semuanya. Kalau lupa maka gugurlah bagi makmum. Kalau misalnya imamnya lupa maka tasyahud tersebut gugur bagi makmum. Dan tidak perlu juga makmum yang sujud sahwi. Yang sujud sahwi imamnya kalau dia teringat. Ini. Nah, dan bacaan tasyahudnya sampai pada kalimat syahadat. Sampai pada kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Walaupun sebagian para ulama, Allah kalau nggak salah ingat seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan boleh dia baca sampai salawatnya di tahiyat pertama. Jadi setelah syahadat dia membaca Allahumma shalli ala Muhammad sampai selesai, kemudian bangkit. Cuman ya hendaknya hati-hati, takutnya tiba-tiba dia salah. Kalau selesai baca salawat salah dia. 8. Duduk untuk tasyahud awal. Jadi tahiyat tasyahud awalnya beda dan duduknya juga beda. Kemudian kata disebutkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Idza qa'adtum fi kulli rak'atain faqul at-tahiyat." Kalau kalian duduk di setiap 2 rakaat maka ucapkanlah, bacalah at-tahiyatu lillahi. Sebagaimana hadis yang lewat. Dan juga berdasarkan hadis Rifa'ah bin Rafi', "Fa idza jalasta fi wasatis salati fatma'in waftaris fakhidaka al-yusra thumma tashahhad." Kalau kamu duduk di pertengahan salat maka tumakninalah, dan waftaris fakhidaka al-yusra, dan bentangkan paha kirimu di atas lantai. Maksudnya dulu iftirash. Thumma tashahhad. Kemudian kamu bertasyahud. Maksudnya membaca kalimat at-tahiyat sampai pada kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi masalah duduk iftirash, para ulama itu yang disepakati pada 2 rakaat. Yang mana 2 rakaat tersebut pada sholat yang lebih dari 2 rakaat. Seperti zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau 2 rakaat semuanya sepakat duduk iftirash. Yang mereka berselisih 2 rakaat pada sholat yang memang hanya 2 rakaat, seperti subuh dan sholat sunnah lainnya. Kalau jumhur Syafi'iyah menguatkan tawarruk. Tawarruk itu ya disilangkan kakinya. Kalau ya misalnya ini. Jumhur Syafi'iyah tawarruk. Kalau mazhab Hanafi mereka cenderung semuanya iftirash. Bahkan pada sholat rubaiyah pun, sholat rubaiyah 4 rakaat, 3 rakaat semuanya iftirash. Di duduk terakhir. Ini Hanafi. Dan sebagian kalau mazhab al-hadis, sebagiannya lebih cenderung menguatkan bahwasanya semua yang namanya 2 rakaat, entah dia 4 rakaat jumlahnya, 3 rakaat, atau memang hanya 2 rakaat, dia duduk iftirash. Nah, seperti keumuman sabda Nabi SAW dari hadis Wa'il bin Hujur, "Kana Nabi SAW idza jalasa fi rak'ataini iftarasha al-yusra wa nasaba al-yumna." Adalah Nabi SAW kalau beliau duduk fi rak'ataini, ketemu ar-rak'ataini. Rak'ataini itu pakai alif lam. Nah, ini juga yang salah satu ilah penilaian mereka. Itu al di situ. Apakah dia al-ta'rif atau al-istighraq? Kalau al-ta'rif maksudnya 2 rakaat yang sudah jelas, yang dipahami. Sehingga mereka membawa makna bahwa 2 rakaat yang dipahami itu adalah 2 rakaat yang kita sepakati. Salat yang lebih dari 2 rakaat. Dan sebagian menyebutkan alif lam al-istighraqiyah, maksudnya semua yang 2 rakaat kapan bentuknya pasti iftirash. Nah,
Ya khilafnya panjang di kalangan para ulama, cuma kasih kesimpulan satu. Di dalam Sahih Bukhari tentang seorang sahabat, seorang tadi bertanya kepada seorang ayahnya ketika dia sholat, kemudian posisi entah karena sakit atau gimana, dia ketika duduk tahiyat, entah dia duduknya tarabbu, kayak bersila. Dan beliau pun mengatakan bahwasanya la ya waladi lita'lamu an-nas, tidak wahai anakku, supaya kamu tahu bahwasanya duduk itu sunnah. Maksudnya apa? Yang kita pahami entah dia tawarruk ataupun sunnah, mereka hanya sampai ke kesimpulan bentuk duduk seperti itu adalah sunnah. Entah dia tarjih, kuatkan tawarruk atau kuatkan iftirash, bentuk tersebut adalah sunnah. Jadi jangan merasa sakit. Kalau saya ketemu orang yang sholat isya, tiba-tiba tahiyat terakhirnya tawarruk, tahiyat terakhirnya iftirash, jangan merasa sakit. Karena hanya kesimpulan duduk seperti itulah yang sunnah menurut mereka. Menurut mazhab yang lain, kesimpulannya juga duduk seperti itulah yang sunnah. Sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi sah tidaknya sholatnya. Apalagi sampai mengatakan sesat-sesat, ada ketergantungan. Kalau ada pembahasan itu, sesat itu kasih pemahaman. Sesat itu adalah orang mencari alamat tidak ketemu. Nah, bagian keenam, sunnah-sunnah sholat. Pertama, beliau bagi menjadi dua bagian. Pertama, sunnah dari sisi perbuatan. Pertama, mengangkat kedua tangan. Jadi angkat kedua tangan ketika takbiratul ihram itu adalah sunnah. Yang wajib adalah takbiratul ihram. Kalau misalnya ada orang sholat, Allahu Akbar, enggak angkat tangan, takbiratul ihramnya sah, hanya menyelisihi sunnah. Selanjutnya, begitu juga tatkala dia ruku, bangkit dari ruku dan meletakkan kedua tangan sesudah itu. Ini yang kita sempat singgung tadi, ada perselisihan. Maksud di antaranya juga adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang disebutkan masyhur dalam riwayat adalah meletakkan tangan kanan itu di atas pergelangan tangan kiri, dan sebagian darinya menggenggam tangannya, sebagiannya lagi di atas lengannya. Nah, kemudian masalah letaknya para ulama itu berselisih. Apakah dia di atas dada, di atas perut, atau di bawah pusat? Nah, sebagian menyebutkan kesimpulannya tidak ada hadis yang sahih yang tegas tentang posisi letak tangan. Ya. Oleh karena itu ada keluasan, dia boleh letakkan dadanya di atas perutnya. Yang paling diuntungkan sebenarnya yang perutnya gitu, karena dia tidak perlu menahan tangannya, tinggal taruh. Alhamdulillah, nikmat. Nah, kemudian yang selanjutnya tentang masalah meletakkan tangan di atas perut. Kalau sebagian yang diperhatikan dan sebagian masyayikh bahkan ada yang mereka itu takbir tangannya itu sampai sekedar taruh sampai ke bawah pusat, bahkan sebagiannya di atas pusat. Bahkan ada lagi yang agak sedikit ekstrem, tangannya itu berserapan seperti ini. Ini lahirnya menjadi sunnah, tapi masalah sahnya sholat sah. Jangan pada tingkatan menyelisihi sunnah. Ini selanjutnya ada sunnah-sunnah ucapan seperti doa istiftah, Allahumma ba'id baini, atau subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, atau Allahu akbar kabir, dan seterusnya. Dari bacaan doa istiftah. Dan ini datang dalam sebagian hadisnya dikatakan seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ara'aitaka sukutaka baina at-takbirati wal qira'ah, mada taqul? Ya Rasulullah, kami melihat diamnya engkau antara takbiratul ihram dan sebelum bacaan. Apakah yang engkau baca? Maka Nabi SAW pun mengajarkan doa istiftah. Itu sunnah.
Andai kata dia wajib, pasti Nabi ajarkan kepada orang yang diajari sholat itu, idza qumta ila sholati fakabbir, summa tastafti, summa qra' ma tayassara min al-Qur'an. Kalau kamu berdiri untuk sholat, bertakbirlah, kemudian bacalah istiftah, kemudian bacalah Al-Fatihah. Tapi itu tidak ada. Dan bahkan sebagian para imam masjid itu, khususnya bulan Ramadan, banyak di antara mereka, ini kita berada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, banyak di antara mereka men-skip doa istiftah. Kadang baca, awalnya memperhatikan, oh ini setiap kali Allahu Akbar, setelah itu alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Saya masih baca istiftah belum selesai kok tiba-tiba alhamdulillah. Jangan ada doa istiftah yang sangat ringkas. Ternyata nyari-nyari tidak ada yang paling ringkas kecuali subhanallah bihamdihi wa tabaraka wa ta'ala jadi itu oleh yang lain. Ini yang paling ringkas. Walaupun bahasa lain dicoba dipakai, diterapkan, dibaca lebih lancar, tetap aja nggak terkejar. Tapi dan ternyata ya, karena mereka menganggap itu adalah sunnah, mereka skip doa istiftahnya. Ya, mungkin istihadnya meringankan orang-orang yang sholat di belakangnya karena setelahnya memang bacaannya ya lumayan agak panjang. Ya, 20 rakaat 1 juz selesai, bahkan lebih. Kita katakan bahkan lebih karena mereka itu targetnya di malam 29 itu sudah khatam. Berarti ada masa di dalam satu hari itu lebih dari 1 juz. Nah, baik, selanjutnya pembatal sholat. Pembatal sholat ini yang lain ya, kalau seperti perkataan baca basmalah, ta'awud. Jadi masalah ta'awud. Masalah ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apakah di setiap rakaat atau tidak? Karena ta'awud ini dipahami kalau nas secara khusus tentang ta'awud, tentang diisipkan dalam bacaan Al-Quran ketika sholat itu tidak ada secara khusus berkenaan dengan sholat, tidak ada. Yang ada ta'awud yang sifatnya umum seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Kalau kamu baca Al-Quran maka ta'awudlah minasyaitonir rajim. Ini umum. Maka sebagian ada yang memahami yang namanya bacaan Al-Quran di dalam sholat ataupun di luar sholat semuanya hendaknya didahului oleh ta'awud, keumuman dalil firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ana pernah tanya kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, kata beliau dia cukup ta'awud di awal. Cukup ta'awud di awal, maksudnya di awal rakaat. Setelah enggak nanya lagi lebih langsung, lebih dalam. Setelah nyari-nyari kesimpulannya karena Nabi SAW itu menganggap bahwasanya as-salat innama hiya tasbih wa takbir wa qira'atil Quran. Nabi mensifati salat itu adalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. Jadi salat itu sendiri dikadarkan bacaan Al-Quran. Jadi ketika mereka ta'awud di awal rakaat itu sudah mencukupi untuk rakaat yang selanjutnya. Wallahu a'lam. Karena kita sebenarnya butuh dalil yang lebih jelas untuk menambahkan ta'awud pada setiap rakaat karena yang namanya sholat itu tauqifiyah. Kemudian masalah ucapan amin, ya, amin dengan beberapa ucapannya, begitu juga tambahan setelah Al-Fatihah. Maksudnya membaca surah setelah Al-Fatihah. Ya, baca surah Al-Fatihah, bacalah yang ya, kalau memungkinkan selesai satu surah, kalau tidak memungkinkan ya surah-surah yang agak panjang tapi potongannya pas. Karena ada cerita, kalau surah Ustaz saya cerita, ada orang Yaman itu saking entah apa yang ada di pikirannya, dia sholat 2 rakaat qul huwallahu ahad dibagi 2. Ada yang seperti itu. Jangan juga terlalu pelit kepada Allah Subhanahu wa taala yang untuk kebaikannya sendiri. Dan yang juga seperti yang seperti ini saya akan coba baca alif lam mim Allahu akbar. Itu bikin shock jamaahnya di belakang alif lam. Tiba-tiba Allahu akbar lebih shock lagi. Oh, kena prank gitu.
Terus selanjutnya pembatal salat. Begitu juga bacaan lebih dari satu kali ketika ruku, sujud. Begitu juga bacaan doa setelah tasyahud. Maksudnya diantaranya doa meminta perlindungan 4 perkara atau doa-doa yang lainnya setelah tasyahud. Nah, kemudian memberi salam yang wajib sekali, yang lainnya sunnah. Kenapa dia wajib salam? Karena penutup sholatnya adalah salam. Kalau dia tidak salam, maka posisinya masih dalam keadaan sholat, walaupun dia berdiri. Kalau dia berbicara batal. Selanjutnya pembatal sholat. Batal sholat secara umum sebagai berikut. Pertama, yang membatalkan taharah. Kalau taharahnya batal, otomatis sholatnya batal. Yang kedua, tertawa dengan suara atau terbahak-bahak. Ini berdasarkan ijma ulama, karena ia seperti perkataan bahkan lebih berat dan mengandung permainan, bermain-main yang bertentangan dengan maksud tujuan daripada sholat. Adapun senyum tanpa sholat terbahak-bahak maka tidak membatalkan sholat, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Munzir dan yang lainnya. Ibnu Munzir rahimahullah, beliau pengarang kitab, menulis kitab yang judulnya yang membahas tentang kesepakatan para ulama. Saya lupa judulnya. Nah, ini kalau ketawa, kalau dia ketawa, jadi hati-hati nih. Kadang imamnya salah di sebagian kadang itu imamnya salah, yang sampai imamnya ketawa terbahak-bahak. Karena ada sebagian, dapat cerita sebagian teman di kampungnya, suatu ketika imamnya itu sholat. Begitu sholat dia lupa baca Al-Fatihah, langsung watin wazaitun. Di belakang makmumnya apa? Bukan lagi bilang subhanallah, Al-Fatihah. Jadi tujuannya kan benar. Memang kondisi orang itu pasti bingung. Ini kita ucap subhanallah atau Al-Fatihah. Karena yang jelasnya imamnya lupa baca Al-Fatihah. Dan ini sangat memungkinkan orang yang sholat ikut-ikutan ketawa. Dan kalau dia ketawa sampai terbahak-bahak, baca salatnya. Kalau dia berusaha menahan, sholatnya nggak batal. Dan ada lagi sebagian kondisi, ada makmum mungkin kayaknya dia terbiasa jadi imam. Suatu ketika dia masuk dalam kondisi jamaah itu berdiri. Begitu sampai di masjid, ketika dia takbir ihram, karena dia biasanya imam, jadi suaranya keras. Jadi ketika dia takbir Allahu Akbar, ibu ruku. Gara-gara dia takbiratul ihram. Kebayangkan, itu sangat mungkin. Jadi ikhwan yang cerita pun ketawa terbahak. Berapa kali pun dia ulang cerita itu, dia masih ketawa. Jadi untuk kondisi seperti itu sebisa mungkin untuk ditahan supaya sholatnya tidak batal. Ini biar tidak terlalu ngantuk. Baik, yang selanjutnya berbicara dengan sengaja untuk selain kemaslahatan sholat. Kata Nabi SAW, beliau dari Zaid bin Arqam, kunna natakallam fi shalah, yukallimu ar-rajulu minna sahibahu wa huwa ila janbihi fi shalah, hatta nazala qumu lillahi qanitin fa amarna bis-sukut wa nahyana al-kalam. Kami dulu ngobrol bersama di dalam salat, seorang lelaki itu ngobrol bersama temannya. Jadi kebanyakan Nabi SAW membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dari mana kau telah? Dia sempat ngobrol seperti itu dalam salat. Sampai akhirnya diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala wa qumu lillahi qanitin. Dan kata Zaid bin Arqam, kami pun diperintahkan untuk diam dan dilarang dari berbicara. Bukan bahasa ketika berbicara salatnya itu batal. Kemudian yang keempat, nah, adapun ucapan-ucapan lain misalnya, selain dari berbicara, ucapan tasbih, takbir misalnya kan, itu tidak membatalkan sholat. Seperti kisahkan ada seorang sahabat bersin di dalam sholatnya, lalu dia mengucapkan Alhamdulillah. Itu disebutkan oleh Nabi SAW tidak membatalkan sholat, enggak disuruh ulang sholat. Ya. Atau kalau misalnya ada yang mau menjawab, asalnya boleh tapi dimakruhkan karena keumuman sabda Nabi SAW, inna fis salati lasyughla, sungguhnya dalam sholat itu adalah kesibukan yang sangat sibuk. Tandanya orang hanya konsentrasi pada amaliyah sholatnya. Yang keempat, lewatnya wanita dewasa atau keledai atau anjing hitam di depan orang yang sholat, area tempat sujudnya.
berdasarkan sabda Nabi SAW. Jadi lewatnya tiga kategori ini tidak bisa kita pahami kecuali sebatas perintah dan wahyu. Kalau kita cari ilahnya apa, Allah a'lam, tidak ketahui. Ya. Kata sabda Nabi SAW, "Idza qama ahadukum yusalli fa inna yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahal." Kalau seorang di antara kalian sholat, maka yang menjadi penghalangnya dia kalau ada di depannya seperti bagian pelana kuda, setiban kuda. Kata para ulama, kurang lebih sekitar 40 sehasta. Itulah kadar ketinggian sutra. Kita pahami dengan sutratul musalli. Dan juga terkait dengan sutra itu kata Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutra." Kalau seorang di antara kalian sholat, hendaknya sholat menghadap ke sutra. Dan dalam sebagian riwayat dikatakan wal yadnu minha, dan dia hendaknya mendekat ke sutranya. Nah, selanjutnya, fa in lam yakun baina yadihi mithlu akhiratir rahal fa innahu yaqta'u salatul himar wal mar'ah wal kalbul aswad. Kalau tidak ada yang demikian, tidak sutranya, maka akan memutuskan, maksudnya membatalkan salatnya keledai, kemudian wanita dan anjing hitam. Ada sebagian jamaah bercerita, Ustaz, ini sebenarnya hadis ini agak sedikit gimana nih? Karena ada ibu-ibu merasa protes, merasa disamakan seperti anjing hitam dan ya, jadi dia berpikir seperti itu. Ya, secara asal karena keimanan kita terima, hikmah yang kita ketahui alhamdulillah, tidak ketahui Allah sami'na wa ata'na. Jangan pernah merasa diserupakan. Andai kata diserupakan, maka kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat derajat wanita dalam Al-Qur'an sebagaimana mereka dihinakan di masa jahiliyah. Kemudian selanjutnya membuka aurat dengan sengaja berdasarkan keterangan pada pembahasan syarat sah salat. Yang keenam, membelakangi kiblat. Karena di antara rukun salat adalah menghadap ke kiblat. Kemudian ketujuh, adanya najis. Adanya najis yang kuatnya adalah tidak membatalkan sholat. Cuman najis itu wajib untuk dibersihkan. Dan telah kita singgung tentang Nabi SAW melempar sandalnya ketika sementara sholat. Kemudian kedelapan, meninggalkan salah satu rukun sholat atau syaratnya sengaja tanpa uzur. Ya, meninggalkan salah satu syarat, misalnya syarat itu sebenarnya dilihat syaratnya, karena tidak semua syarat itu membatalkan sholat. Ini akan mengambil waktu kalau kita uraikan. Baik, yang ke-9, banyak bergerak yang bukan termasuk perbuatan sholat untuk selain alasan darurat, seperti makan dan minum dengan sengaja. Ini bukan bergerak, makan dan minum dengan sengaja bukan hanya sekedar bergerak, takutnya juga mengambil diri. Ini masalah makan dan minum, disepakati makan dan minum membatalkan sholat. Adapun masalah bergerak, sebatas gerakannya itu diperlukan, maka boleh bergerak. Berbeda dengan yang masyhur dari kalangan mazhab Syafi'iyah, dari yang kita pelajari di masa kecil juga, jangan bergerak lebih dari 3 gerakan. Padahal karena alasannya salah satunya itu juga mengurangi kekhusyuan. Padahal kalau gatal, kita garuk itu lebih dari 3 gerakan, dan ketika menggaruk itu lebih khusyuk. Kalau gatal antara sholat terus garuk itu pasti lebih enak ketimbang bicara. Sehingga orang yang gatal dan menggaruk ketika sholat, insyaAllah sholatnya lebih khusyuk ketimbang orang yang gatal tidak menggaruk. Dan salah satu dalilnya tentang kisah perpindahan kiblat. Nabi SAW ketika itu masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Dia turun perintah untuk menghadap ke Masjidil Haram, beliau mutar arah. Dan kebanyakan, jadi kata para ulama ahli sirah menjelaskan, Nabi berdiri di depan, di belakangnya itu shaf. Kalau kiblat berlawanan arah, apa yang terjadi? Maka yang memungkinkan adalah Nabi SAW putar balik melewati saf para sahabat, kemudian berdiri di depan mereka, dan para sahabat hanya tinggal balik badan. Ini gerakan yang berapa kali? Banyak kan? Begitu juga. Banyak kan?
Nah, begitu juga ketika Nabi SAW sholat naik turun mimbar berapa kali? Sebenarnya kan. Begitu juga Nabi SAW ketika sholat menggendong Umamah, itu lebih dari sekali. Oleh karena itu gerakan di dalam sholat yang dibutuhkan bergeraklah seperlunya, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Hati-hati kalau misalnya ada di sholat terus tetangganya putar lagu dangdut. Alhamdulillah. Kemudian yang 10, bersandar tanpa alasan karena berdiri merupakan syarat sahnya sholat. Ya, bersandar tanpa alasan. Kalau misalnya dia letih, kemudian sholat kebetulan di belakangnya ada dia, karena letih boleh. Yang ke-11, menambah rukun perbuatan secara sengaja seperti menambah rukun dan sujud karena dia merusak tatanan sholat. Ini jelas berdasarkan ijma. Ya, seperti orang yang sholat subuh saya tambah 1 rakaat. Alasannya lebih banyak rukun dan sujudnya. 12, mendahulukan sebagian rukun di atas sebagian yang lain. Ini tidak tertib ya. Yang ke-13, salam sebelum waktunya. Kalau yang salam sebelum waktunya dengan sengaja. Maksudnya mungkin sementara sholat ada yang berusaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara sholat dia salam sebelum waktu. Ini yang gampang tergambar, tapi maksudnya sebelum dia tahiyat dia sudah salam. Maka jelas sholatnya batal. Yang ke-15, mengubah makna bacaan secara sengaja. Ini bacaan Al-Fatihah karena dia ada rukun. Ini ada sebagian masyarakat itu Allah mungkin belajar tarekat. Jadi pada sebagian ayat ada Al-Fatihah itu diganti ihdinas siratal mustaqim, mereka ganti ihdinas siratal muttaqin. Kan antara mustaqim dengan muttaqin. Dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi lahan karena makhrajnya sak dengan tak itu hampir sama. Sehingga wajar ketika lidahnya seorang itu terpeleset. Ya, secara asal dia makmum, kalau dia dengan sengaja maka sholatnya, kalau dia imam atau sholat sendiri, dia dengan sengaja merubah lafaz tersebut maka sholatnya batal. 15, membatalkan niat disebabkan ragu-ragu, membatalkan sholat dan membuatkan tekad membatalkannya karena kelangsungan niat merupakan syarat. Yang benarnya membatalkan sholat itu nanti batal ketika dia mengerjakan perbuatan yang membatalkan. Kalau hanya sekedar niat tidak dianggap. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza hamma ahadukum man hamma bihasanatin wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha." Dan barang siapa menginginkan sebuah kejelekan tapi tidak dikerjakan, kataballahu lahu hasanatan kamil. Siapa menginginkan sebuah kejelekan tapi tidak dikerjakan, maka Allah mencatat baginya 1 pahala. Tidak dikerjakan, berarti kejelekan itu nanti akan dihukumi jelek ketika dia kerjakan. Maka demikian pula niat itu nanti akan dikatakan membatalkan kalau dia sudah kerjakan. Ya, sama seperti puasa misalnya, di tengah perjalanan haus, ingin banget misalnya buka, ada perasaan seperti kan, pas lagi berat-beratnya, pasnya panas, ingin banget rasanya buka. Nah, sekedar ucapan seperti itu tidak membatalkan puasanya. Sampai pada akhirnya betul-betul dia minum air batal. Dia batal. Jadi ini kan biasanya kalau di antara hal-hal sebagian menjelaskan misalnya antara pembatalan puasa adalah niat dan dikiaskan puasanya. Dikiaskan dengan contoh. Orang kalau ingin berpuasa di tengah perjalanan tidak ada makanan di dalam minum, bagaimana cara membatalkan puasanya? Jawabannya dengan niat membatalkan. Nah, oleh karena itu masuk dibawa ke tengah-tengah puasa di siang hari dia niat membatalkan, maka puasanya batal. Memang yang benarnya tidak batal sampai akhirnya dia batalkan. Kami berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha." Siapa menginginkan keburukan tapi tidak dikerjakan, maka Allah catat baginya pahala. Berarti keburukan yang hanya sebatas saja tidak dikerjakan, tidak dianggap. Tidak dianggap. Demikian pula membatalkan puasa. Kalau belum dikerjakan sesuatu yang membatalkannya, maka dianggap tidak batal. Nah,
Adapun orang yang buka puasa tapi tidak ada air dalam minuman, ya fattakullah, harus bertakwa semampunya yang memungkinkan di limbahnya. Lihatlah dan lihatnya niat baik, kan gitu. Waman hamma bihasanatin, yang menginginkan kebaikan dicatat baginya satu pahala. Berarti niat kebaikannya pun sudah dianggap. Baik, itu ya. Selanjutnya makruh salat insyaallah pada pertemuan besok. Berapa lembar lagi? Kita ngitung nih. Takut sekolahnya nggak terkejar. Kalau enggak, berarti besok kita harus balap karena besok hari libur. Pokoknya 3 hari lah ya, kita ngitung 3 harinya. Berarti misalnya 27, 28, 29 ya, 3 hari ya. 16, 3 hari, berarti selembar seharinya tetap 5-6 lembar. Insyaallah kejar. Begitu. Terkait perkataan itu yang buatnya itu dikeraskan atau sir aja? Apa? Perkataannya itu dikeraskan atau sir? Kalau dia sholat jahriyah ikut bacaannya jahriyah. Ya, kalau dia sholat sirriyah ikut sirriyah. Kan kaget orang saya itu dia. Itu amin kenapa ya? Jadi itu ikut bacaannya. Kalau sholat jahriyah jahat, kalau sirriyah sir. Allah Akbar. Kalau misalnya bersin saat sholat, apakah itu alhamdulillah? Ya, kalau dia mengucapkan sesuatu cukup alhamdulillah. Enggak usah ya tambah-tambah yang lain. Seperti sahabat yang mengucapkan alhamdulillah, dia ngarep banget ada yang jawab. Tapi nggak ada yang jawab. Karena itu setelah sholat dinasihatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna fi sholati syughla. Sehingga dalam sholat itu adalah kesibukan yang sangat sibuk. Juga kalau misalnya pun imamnya secara otomatis gitu, bisa lupa bacanya, kemudian terus astagfirullah. Ya, nggak membatalkan sholat. Bagian daripada kalimat zikir. Kalau misalnya sedang sholat tiba-tiba gempa apa yang harus kita lakukan? Apakah membatalkan sholat? Dia lari keluar benar, dia bertahan juga benar. Cuman kalau dia bertahan dia harus pastikan ini bangunannya sesuai standar SNI sahabat gempa. Kalau tidak, dia dengan sengaja membunuh dirinya. Karena di sebagian daerah itu, kalau kita lihat berita banyak bangunan-bangunan yang rubuh itu karena memang dari bangunannya, nggak ada pembesiannya. Apalagi tahun-tahun 90-an itu banyak saya dapati rumah dibangun hanya sekedar bata semen. Nah, belum lagi yang sebenarnya dicampur dengan kapur, itu lapuk. Kalau dia sholat di musola seperti itu dan gempa, wajib dia keluar. Jangan sok-sokan saya harus khusyuk. Karena Allah Subhanahu wa taala wala tulqu biaydikum ila tahlukah. Masukkan ke dalam kalian diri kalian ke dalam kebinasaan. Allah Ta'ala. Sedikit cerita sini ya tentang kunut yang kita ikut imam atau enggak gitu kan. Di rumah anak dengan anak kan nggak pakai kunut, nggak pakai angkat tangan pas imam kunut dengan selama itu mungkin mereka aneh gitu kan, kenapa nggak ikut imam gitu kan gitu. Terus pas Ramadan pertama tuh anak ini kan mau sholat maghrib, tapi belum ada siapa-siapa tuh, masih belum ada kumpul tuh kan. Anak sama adik-anak tuh berdua jamaah tuh kan. Pas jamaah anak berdua, terus gak lama tuh datang tuh kan jamaah lain kan, tapi dia malah bikin jamaah baru gitu kan. Gitu. Nah di situ kan anak otomatis anak ngebatalin nomor sholat, karena anak ikut ke yang bikin jamaah gitu kan di situ. Terus pas di situ bikin lagi jamaah baru di atas masjid. Jadi ada tiga jamaah dengan sama anak, kedua yang namun kedua, ketiga yang di atas dengan itu ada bingung tuh jikapinya kayak gimana Ustaz. Jadi terkait masalah angkat tangan, asal kalau dia angkat tangan itu lebih banyak karena keumuman mengikuti imam, dan juga disebutkan sebagian sahabat itu mengangkat tangan. Jadi terkait masalah mengikuti sunnah itu ada maratibnya, mengikuti sunnah.
Pertama, yang disepakati mengikuti Nabi SAW. Yang kedua, tingkatan selanjutnya mengikuti dua orang sahabat. Mengikuti para khulafa ar-rasyidin. Karena Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin." Kemudian tingkatan selanjutnya mengikuti Abu Bakar dan Umar. Karena Nabi SAW ini tuti'ahu tahtadu. Mereka manusia mengikuti keduanya, mereka akan mendapatkan petunjuk. Tingkatan yang selanjutnya adalah mengikuti para sahabat secara umum. Karena kata Nabi SAW, "Ma'ana alaihi wa ashabi." Karena itulah ini termasuk yang ada dalam mazhab Syafi'i. Kalau itu kalau misalnya kita mencari sebuah amalan yang tidak didapatkan di sini Nabi SAW, tapi dikerjakan oleh sahabat, maka itu lebih aula untuk kita ikuti ketimbang kita mengikuti pendapat hasil dari ijtihad. Seperti misalnya, contoh yang paling mudah tentang masalah jumlah jamaah dalam sholat Jumat. Mazhab Syafi'i memilih 40 orang. Kenapa mereka mentargetkan 40 orang? Karena tidak didapati para sahabat adanya nukilan kurang dari 40 orang. Sehingga beliau memilih 40 orang karena hanya itu nas yang ada. Yang mengatakan kurang dari 40 adalah semuanya dibangun berdasarkan ijtihad. Nah, ketika ketemu ijtihad dengan ada salafnya, mereka milih apa? Mereka memilih mengikuti yang ada salafnya. Ini yang ada di mazhab Syafi'i. Dan ini mereka sekolah mendapati kenapa Imam Syafi'i berbeda pendapatnya dari sebagian para imam, karena beliau cenderung menguatkan yang ada salafnya. Ya, walaupun dari sisi keilmuan, hukum kias dan semisalnya sah sebenarnya pulang dari 40 rakaat. Nah, jadi terkait dengan masalah qunut ini tadi, kita katakan salafnya ada, walaupun bukan Nabi SAW. Jadi ketika dia mengikuti, itu boleh mengikuti karena keumuman mengikuti as-salaf. Dan beliau masih dari sahabat Nabi SAW. Artinya ketika beliau kerjakan, sangat memungkinkan ada sahabat lain yang mengerjakan, walaupun tidak mungkin. Karena nggak mungkin beliau bersendirian. Kalau beliau bersendirian, itu pasti akan terjadi keributan di kalangan para sahabat. Dan juga terkait dengan Abdullah bin Umar, beliau radhiyallahu anhu, di antara hal yang dinukil oleh para tentang beliau radhiyallahu anhu, beliau kalau mengucapkan sesuatu biasanya di akhir ucapan beliau kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana dikatakan Nabi SAW. Jadi mengesankan apa yang beliau kerjakan, beliau ucapkan itu, beliau sudah pastikan beliau pernah lihat Nabi SAW. Walaupun tidak diumumkan, sehingga ketika ada masalah angkat tangan karena mengikuti imam salah satunya dan ada sahabat yang mengangkat tangan, itu lebih baik. Dan terus masalah sholatnya yang 3 jamaah, pertama luar biasa, dia tanazul. Paham tanazul? Tanazul itu mengalahkan. Harusnya saya diikuti sama orang-orang, tapi tanazul. Dan itu sudah benar. Antum tanazul itu benar, tapi yang afdalnya selesaikan sholat. Karena kemudian karena Allah Subhanahu wa taala yang ladzina amanu atiullah wa atiur rasulah wa la tubtilu a'malakum. Dalam surah hadis ini, orang beriman taatlah Allah dan Rasulnya dan jangan batalkan amalan kalian. Jadi kalau sudah mulai selesaikan. Ya, sudah mulai diselesaikan. Kecuali ada hal yang harusnya kita batal. Kemudian masalah kasus yang hampir sama, kita datang ke masjid, ada berapa jamaah berbeda-beda, yang mana kita ikuti? Kalau dia tahu yang mana jamaah yang pertama, ikut itu. Tetapi kalau dia tidak tahu mana jamaah yang selanjutnya, sholat sendiri. Karena Nabi SAW di antara bentuk yang diajarkan Nabi SAW ketika terjadi perselisihan, kata Nabi SAW, "Fa'tazil tilkal firaq", jauhi kelompok-kelompok tersebut. Kali itu katakan, jika ada jamaah banyak, Anda tidak tahu yang mana pertama, ya sholat sendiri, ada dasarnya dalam hadis. Jadi kalau Anda tahu jamaah yang pertama, maka ikutlah jamaah yang pertama. Nah, kalau misalnya rombongan, Anda punya alasan ikuti ketua rombongan, karena di dalam safar itu ada yang namanya imaratus safar, amir safar.
Nah, amir safar itu yang mengambil keputusan terhadap jemaahnya, dan hendaknya orang-orang yang ikut bersama dia mengikuti keputusan tersebut untuk kemaslahatan. Allah a'lam. Salah satu tadi rukun itu ada salah satu pembatal itu kan mengubah makna Fatihah misalnya. Jadi ada memang imam yang baca Fatihahnya ada yang sangat panjang jadi pendek gitu ya. Nah ini maksudnya dia batal kalau kita makmum itu ikut batal atau ikut kaidah yang kemarin itu. Jadi dia batal kita enggak gitu. Ya ini jadi pertama yang kita pahami kan kalau dia dengan sengaja. Nah sementara mayoritas orang kampung itu karena memang dari awal belajarnya itu memang berbeda, makharijul hurufnya pun beda. Nah untuk merubah itu pun mungkin bukan hal yang mudah. Jadi mudah-mudahan ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala tidak memasukkan mereka dalam kategori sengaja. Nah kalau kita pahami mereka tidak sengaja, berarti sholat yang mereka sah, sholat kita juga sah. Berdasarkan hadis yang kemarin itu. Andai kata mungkin sengaja, maka yang batal sholatnya dia, sholatnya kita tetap sah. Ya Allah a'lam. Masalah fitrah dan orang melewati ini kan. Ya umum kan misalnya di masjid kita membatas fitrah itu apa sebatas panjang sejadah atau terus mentok sampai ke sini misalnya. Karena kalau di masjid satu-satu jumatan ada yang sholat, tapi kedepannya tidak ada penghalang. Kalau kita boleh melewatinya di kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum ila sutra wa arada ahadun an yamurra baina yadayhi." Kalau salat yang terbelah salat pada sutra dan ada seorang yang ingin lewat di depannya. Kata di depannya itu dari kalimat baina yadayhi, di antara tangannya. Sehingga kata para ulama, kalau misalnya kita mau lewat depan orang yang tidak pakai sutra, pastikan kita berada di luar jangkauan tangannya. Karena baina yadayhi. Dan kalau kita pun berdiri meluruskan tangan, ya paling itulah jarak kita sujud. Dan orang-orang yang kalau lewat di depan orang sholat dan diperintahkan untuk menahan sejauh apa? Pasti sejauh tangan. Dia nggak mungkin kan lewat dua saf, dia maju betul. Berarti nggak mungkin. Jadi diperkirakan lewat dua saf. Dan kalau antum memungkinkan bawa tas, ya tas misalnya, taruh di depan dia, antum lewat, angkat tasnya. Kalau mau aman, ya. Cuman ya lihatlah kondisi. Nanti orang juga bingung. Ngapain dia taruh tasnya? Kira mau dititip, ternyata diambil. Ya Allah a'lam. ini yang sujud tadi. Ya sujud tilawah. Sujud sahwi sebelum salam apa? Sebelum salam. Itu hal yang menyebabkan apa yang dibedakan sebelum salam atau yang sesudah salam. Yang rupanya sebenarnya. Kalau ini ada dua pendapat masyhur. Kalau seperti ulama ahli hadis kayak misalnya Syekh Al-Utsaimin dan juga kayaknya Hanabilah yang mazhab Hambali, mereka membagi kalau dia sholatnya ada kurang rakaatnya, maka sujud sahwinya sebelum salam. Kalau dia kelebihan, maka sujud sahwinya setelah salam. Nah alasannya mereka karena memang ada dua riwayat yang berbeda menunjukkan hal tersebut. Dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahasanya kalau dia sujud sahwinya sebelum salam karena kurang, maka sujud sahwinya itu kan dikatakan menggenapkan. Tetapi kalau dia lebih, kemudian dia sujud salam sebelum sholat, sujud sahwi sebelum salam, maka terjadi dua tambahan. Sehingga yang benarnya dia sujud sahwi setelah salam. Tetapi mazhab Syafi'i mereka mengamalkan hadis mansukh, nasih mansukh. Hingga hal yang terakhir yang Nabi SAW kerjakan adalah beliau sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi beliau kerjakan itu setelah salam, itu yang paling pertama. Yang terakhir beliau SAW kerjakan adalah sujud sahwi sebelum salam. Sehingga mereka mengamalkan nasih. Jadi hadis yang kedua ini menghapus hukum yang pertama. Dan inilah yang masyhur. Dan anak kalau pribadi, kalau dia umum tidak paham tentang kapan saya sujud sahwi sebelum salam, dia ikut pendapat Syafi'i aja. Sujud sahwi sebelum salam, baik itu tambah ataupun kurang. Ya, dan ini lebih mudah bagi dia. Tapi kalau dia paham
maka itu hendaknya dia kerjakan yang sependapat yang pertama, karena yang terkaidah dalam ilmu hadis adalah mengamalkan kedua hadis itu lebih baik daripada meninggalkan salah satu. Cuman kalau bingung saya ini tambah kurang ya. Jadi, Ustaz tadi Ustaz membahas masalah sholat Jumat. Profesi saya kan bisa 3 sampai 6 bulan di tengah laut, jadi tidak mungkin. Jadi kalau selama 6 bulan itu saya tidak sholat Jumat, itu bagaimana kira-kira? Bahasanya itu musafir. Musafir itu mereka termasuk yang tidak mendapatkan kewajiban sholat Jumat. Nah, cuman kalau misalnya ditegakkan Jumat di kapal, ya boleh diikuti. Boleh ikuti. Kalau dia tidak menemukan, ya nggak usah dia sholat Jumat. Ya. Itu yang disebutkan oleh ulama. Karena keringanan bagi musafir, mereka tidak wajib untuk sholat Jumat. Tapi kalau misalnya di kapalnya, biasanya sih kapal itu ada. Apalagi kalau di kapal penumpang misalnya, biasanya ada. Dan bahkan sampai kapal-kapal kargo pun biasanya itu mereka berusaha tegakkan Jumat. Nah, boleh diikuti. Itu lebih baik diikuti ketimbang dia memilih saya nggak usah ikut, saya merasa safar. Lebih baik dia ikut salat jamaah. Dan itu juga lebih menjaga misalnya hati mereka yang berada di atas kapal, kesatuan hati, kebersamaan. Karena kadang syaitan itu ya perkara sepele itu dia bisa masuk, munculkan perselisihan, rasa benci dan seterusnya. Jadi kalau masih mungkin kan menjaga persatuan, walaupun dia punya keringanan untuk sholat Jumat, tidak sholat Jumat, maka lebih baik dia menjaga persatuan dengan ikut sholat Jumat. Allahu a'lam. Ketika imam selesai membaca surat mau rukuk, itu dia perlu cuma nina atau langsung seperti saya bila dia nas misalnya dia langsung rukuk atau dia perlu cuma nina dulu? Yang benarnya langsung rukuk karena tidak disebutkan lafaz tumanina pada akhir bacaan. Tambah lagi bacaan itu hanya sekedar sunnah. Dan yang kita dapat juga dari Imam Syekh Haram juga sampai ke kaliber Syekh Sudais Habibullah pun mengatakan sama. Langsung begitu selesai bacaan surah langsung Allahu Akbar. Jadi tidak pernah ada tumanina. Allahu a'lam. Terkait takbir intikal itu Ustaz. Di awalnya, di tengahnya atau di akhir? Syekh Al-Albani menyebutkan yang namanya takbir itu dalam 3 bentuk. Pertama, dia takbir gerakannya bersamaan dengan takbir. Yang kedua, takbir dulu baru bergerak. Yang ketiga, bergerak dulu baru takbir. Jadi boleh 3 bentuk. Jadi boleh misalnya dia takbir dulu baru sujud, atau dia sujud dulu baru takbir, atau dia bersamaan gerakannya menuju sujud Allah. Itu boleh. Misalnya Syekh Al-Albani dalam kitab beliau sifat salat Nabi, kalau saya nggak salah, sifat salat Nabi yang asli ya, yang asli. Kalau sifat salat Nabi yang diterjemahkan itu adalah ringkasan. Kalau sifat salat asli beliau itu ada 3 jilid besar. Jadi kalau anda baca terjemahan yang diterjemahkan terus nggak ada, belum tentu, karena aslinya itu 3 jilid tebal. Beliau sebutkan semua riwayat di dalam kitab beliau tentang masalah sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh 3 bentuk. Cuman kalau kita sebagai imam, ya pilihlah yang memungkinkan makmumnya tidak mendahului. Maksudnya lebih baik bergerak dulu bertakbir. Karena kadang kalau bergeraknya bersamaan pun masih ada aja yang mendahului. Ya, ada yang hadis. Apalagi kalau takbir dulu baru bergerak. Takutnya orang-orang ini imamnya siapa? Gitu. Yang takbir lain, yang gerak yang lain. Allah a'lam. Cerita dikit. Jadi di kantor tuh udah di sholat di ruangan. Untuk masalah larangan sholat dengan bukan mahram mungkin berdoa ada haraman ya. Ada kondisi buat ini udah ibu tua 62 tahun atas umur dari anak. Saya udah berusaha sholat dahulu dan dia juga sama dulu, jadi mau nggak mau ketemu bareng. Nanti minta yang mau tahu udah umur
Nanti ngaku di hari pertama anak niat sholat sendiri, tapi dengan takbir dikeraskan dia ngikut mau anak niat sendiri. Tapi yang kedua anak beristihad ya sih. Jadi akhirnya sekarang anak dikejar dia dulu, tapi kondisi kedua dia sholat sendiri, saya sholat sendiri, tapi di dalam satu ruangan yang sama. Tapi kita berumur. Artinya yang terakhir yang kerjakan itu sudah benar, itu menjadi fitnah. Kemudian yang kedua ya tidak disengaja, kan gitu. Apa antum sengaja janjian? Ini masalah itu kalau janjian oh ya janjian. Ya, dua kondisi yang pertama, insya Allah tidak benar, karena bukan hal yang disengaja. Dan ketika antum keraskan takbirnya juga itu sudah membantu karena ibu itu niatnya berjamaah. Dan datang dari keawaman orang berpikir tidak akan pernah sampai ke titik itu. Oh nggak boleh saya berdua. Yang tahunya itu saya sholat berjamaah pahalanya lebih banyak. Mumpung ada laki-laki di depan, saya niat sholat berjamaah. Kalau antum sudah keraskan takbirnya, alhamdulillah jazakallah khairan. Itu sudah membantu sebenarnya. Jangan antum diam saja dia. Dan antara karakteristik Ahlus Sunnah itu adalah arhamun nasi bil haq. Orang yang paling penyayang terhadap manusia. Jadi sebisa mungkin antum kasih manfaat, berilah manfaat. Cuman kalau yang tidak boleh kita katakan tadi, dengan sengaja janjian berdua sholat. Nah, kalau yang terakhir yang kerjakan menunggu ibu itu selesai sholat bermasalah, itu tepat insya Allah. Allah ta'ala. Jadi ucapan salam. Apakah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Boleh seperti itu, seperti yang disebutkan di Syekh Al-Albani itu, mengikuti pembacaan takbir dalam sholat. Jadi boleh dia menghadap dulu bersalam, boleh dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Allahu a'lam. Kalau kita safar itu selama 6 bulan 3 bulan itu, kemudian perjalanan dari pelabuhan A ke pelabuhan B itu sekitar 3 hari. Kemudian di pelabuhan berikutnya kita stay 1 atau 2 hari. Itu saat di pelabuhan berikutnya kita stay itu apakah kita termasuk safar juga dan harus mengambil misalkan sholat asar atau rakaat atau tetap bisa di jam kosong itu? Jadi kalau hanya tinggal sehari, mau berapa hari pun, tetap hitungannya safar. Tetap hitungannya safar. Dan bahkan Nabi SAW pernah, kalau nggak salah waktu Fathu Mekah, beliau mengqashar selama kurang lebih 20 hari lebih. Beliau mengqashar salat. Nah, cuman masalah ketika Anda di satu tempat mampir, datang ke masjid, ya maka posisinya makmum. Musafir menjadi makmum dari orang yang mukim, sholat itu mengikuti orang yang mukim. Nah, kalau dia mau mengambil rukhsah keringanan, ya kalau menurut Syafi'i bahasanya yang namanya qashar itu keringanan. Kalau dia mau tetap sholat 4 rakaat itu boleh. Nah, kalau misalnya itu mengambil keringanan, ya mengambillah qashar. Giliran mau jamak itu ketika antum mau dalam perjalanan atau kondisi yang tidak memungkinkan antum untuk mengerjakan setiap sholat pada waktu ini. Seperti misalnya detik-detik mau kapal berlabuh, ya, waktu sholat zuhur. Kalau misalnya antum tidak jamak dengan asar, takutnya ketika waktu berlabuh itu sibuk mengurusi mesin dan lain-lain, kan semua harus standby, kan itu. Maka lebih baik dia menjamak sebelum berangkat. Ketimbang dia pilih nanti saya nggak kemana-mana juga, terus saya sholatnya di kapal juga, biarlah saya sholat juga pada waktunya, asar pada waktunya. Itu lebih akan, makanya dia jamak sholatnya karena ada maslahat yang dia ingin kejar. Allah Ta'ala. Ada di suatu masjid sholat sunat, setiap sholat sunat kunut ya. Atau kita angkat tangan juga? Ya angkat tangannya. Karena biasanya mereka dibangun di atas hal yang salah paham. Untuk kunut angkat tangannya. Tetap mereka berbuat kebaikan untuk kaum muslimin juga. Allah Ta'ala. Kalau untuk memilih tidak mengangkat tangannya, silakan.
Karena sekali lagi hukum mengangkat tangan di dalam kunut sunnah atau wajib? Kalau anda sudah tahu kaidah selesai. Allah. Kan jika misalnya kita sholat berjamaah ya, kan jadi inspirasi imam ya. Cuma kalau misalnya ini makin maksud ya. Ketika sholat sudah selesai, apakah tetap inspirasi imam atau jadi inspirasi masuk tersebut? Ini masing-masing pasti selesai. Karena imam ya sampai sebatas dia memimpin sholat. Kalau selesai. Lalu apakah ada kewajiban makmum untuk mencari sutra lagi? Jawabannya tidak perlu. Cukup di tempatnya. Kalau dikatakan boleh. Cuman perlu, jawabannya nggak perlu. Nah, karena kita dapati, walaupun di awal-awal nanti masbuk 2 sak depan jalan saya ke depan, dipanggil sama guru BK. Kenapa kamu sholat jalan-jalan? Terpaksa pulang cari referensi bawa. Dan semua dalilnya adalah apa? Dalil menunjukkan bolehnya bergerak, bukan dalil jalan mendekati sutra ketika sementara sholat. Jadi paham ya? Dalil bolehnya bergerak, bukan jalan mendekati sutra dalam keadaan sholat. Sehingga sebenarnya begitu kita imam salah, kita mau nggak ada sutranya, cukup di tempatnya. Kalau memungkinkan mendekat, kalau tidak memungkinkan tidak usah bergerak. Ya, misalnya imam kemudian ada uzur dalam proses sholat kebutuhan kamar mandi, dia bisa memilih untuk meninggalkan menunggu imamnya kembali lagi, ataukah menarik badannya untuk maju ke depan. Dan ketika proses itu misalnya butuh waktu 10 menit misalnya menunggu imamnya kembali, makmum ngapain? Ya itu ada kejadiannya. Terjadi di masa Nabi SAW dan para sahabat itu menunggu. Dan juga kejadiannya sini sama Syekh Ali Hudayfi di Masjid Nabawi. Beliau pernah kejadian sengaja, kata beliau intadiruni, tunggu saja. Kalau Syekh Ali kayaknya belum sempat takbiratul ihram. Mereka semua menunggu. Nah, kesimpulannya makmumnya ya menunggu karena kalimatnya kata Nabi SAW menunggu. Tapi dalam proses itu saja. Ya tetap dalam proses itu. Kalau dia bergerak melakukan hal yang lain takutnya sholatnya batal. Nah kalau untuk masyarakat kita lebih afdal ganti imam. Karena orang tidak paham. Karena kalau kita tiba-tiba imamnya mau berpilih sunnah masih benar. Tunggu saja. Kenapa berbicara? Batal dong sholatnya. Kenapa imam tiba-tiba berbicara? Batal sholatnya. Karena itu kalau kita praktekkan di masyarakat lebih bagusnya mengganti imam. Ya Allah. Ini fikih-fikih dalam menerapkan sunnah di tengah masyarakat. Lihat kondisinya. Ketika sholat berjamaah tiba-tiba di jamaah di sebelah kita tuh entah itu pingsan atau meninggal dunia saat apa yang harus kita lakukan? Selesaikan sholat dulu. Selesaikan. Karena itu bilang pingsan meninggal dunia kan sudah jelas. Kalau pingsan ya ngapain kan pingsan? Kecuali kita tidak tahu dia dalam kondisi kritis nih, dia jatuh, kayak kesakitan. Batalkan sholat dan tolong dia. Tolong dia. Ya jelas ya, sesuai pertanyaan. Pingsan meninggal dunia. Ini kan saya saya apa saya tanya sholatnya. Karena meninggal. Karena orang saya sholat berjamaah jadi satu ditarik di sana enggak dibawa kenapa sudah meninggal. Nah, kalau dia kesakitan itu kita tahu. Ya Allah, sama seperti ini. Dan kalau masih memungkinkan tidak batal, usahakan tidak batal. Tapi kalau memang harus batal, ya batal. Karena mau tidak mau kalau kondisi seperti itu kan gimana kita berkata, kenapa Pak? Apa ya kalimat kenapa Pak nggak batal sholatnya? Ya Allah Pak. Kalau nggak salah kan ada yang kata tidak ada sholat. Kalau kita bisa udah
Kalau taat udah mungkin kata dia suka ditahan apa Jadi kalimatnya itu yang disebutkan para ulama la salata maksudnya salat yang sempurna. Bukan tidak sah salatnya, tapi salat yang sempurna. Dia kalau dia masih memungkinkan menahan, dia sempurnakan salatnya. Tapi kalau tidak memungkinkan, dia keluar, selesaikan hajatnya, baru kembali lagi untuk salat. Karena makna kalimat tersebut la salata itu artinya tidak ada kesempurnaan salat. Kenapa? Karena jelas orang yang dalam keadaan menahan hajatnya seperti itu tidak bisa konsentrasi. Kebayangkan sholat, tiba-tiba bulu kuduknya berdiri, disangkanya khusyuk, padahal bukan. Ada orang saking takutnya, sifatnya orang mukmin kan, idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Kita disebutkan nama Allah, hatinya itu bergetar. Wa idza tuliyat ayatum zadatu imanan. Kalau dibacakan ayatnya bertambah keimanannya. Ya, saya memberikan pengaruh pada tubuhnya. Ya, entah kadang rasa khusyuknya, rasa takutnya, tiba-tiba bulu kuduknya berdiri, mungkin saya. Tapi kalau dia menahan, ya, takutnya bulu kuduknya berdiri bukan khusyuk. Apalagi sampai keringat dingin. Karena itu kalau itu masih solusi. Orang yang kondisi seperti itu, karena namanya orang kebelet itu tidak tahu. Apalagi orang diare, langsung tiba-tiba aja. Nah, kalau kondisi seperti itu, sementara dia sholat berjamaah, daripada dia batalkan sholatnya, mending dia batalkan jamaahnya. Apa maksudnya batalkan jamaahnya? Jadi dia tetap sholat, tapi niat sholat sendiri. Jadi walaupun imam sementara membaca surah, dia langsung ruku, sujud, selesaikan sampai dia salam sendiri. Dalam keadaan imam masih sholat dengan jamaah yang lain. Sudah paham kan? Baik. Terus misalnya imamnya baca alif lam mim panjang, wah kelamaan. Nah, saya batalkan sholat saya, maksudnya saya batalkan jamaah saya baca qul a'udzu birabbin nas, langsung saya ruku sujud, imam pasti masih lama kan? Nah, itu maksudnya. Daripada dia batalkan sholatnya, lebih baik dia batalkan jamaahnya. Wallahu a'lam. Coba ya. Memang begini, guru itu bagus. Kalau orang guru itu banyak salah. Nanti ditanya sama santri kan juga itu. Ketika di tengah sholat, ada sisa makanan di situasi ini, disuruh gelidah itu, gimana? Dia keluarkan. Caranya dia menoleh ke kiri, meludah ke kiri, atau kalau rumah sakitnya ada fasilitas ke kantongnya. Dia ke kiri kena kawatnya yang sakit. Tiba-tiba ada orang lewat depan pintu. Cukup ya? Baik. Atau dari hal falak subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.